Apa kabar teman dekat ceritaku? Saya Claudia Setiohadi akan mengajak Anda untuk mengurai lika-liku kehidupan para selebriti. Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Suka banget berdebat dengan papa, kayak misalnya ada balapan gitu. Aku harus berangkat hari Rabu, tapi hari Rabu tuh aku ada ulangan apa gitu. Misalnya aku bilang, aku paksain nggak mau, pokoknya nggak mau berangkat hari Rabu. Pokoknya sih aku baca yang aku bisa ya, tapi ya apapun itulah aku semua baca surat-surat pendek lah atau apa yang aku bisa, pokoknya aku baca lah gitu. Tapi di formula aku pernah yang parah banget sampai mobilnya kebalik, hancur segala macam, sampai aku nggak bisa ikut balap lagi karena mobilnya hancur. Dunia balap memang identik dengan kaum Adam. Namun bagi Alexandra Asma Subrata, melejit dalam kecepatan tinggi di lintasan adalah tantangan yang ingin ia taklukkan. Ia pun berhasil menancapkan namanya sebagai satu-satunya pembalap perempuan Indonesia di kelas go-kart maupun formula. Sesungguhnya apa yang membuat Alexandra jatuh cinta pada dunia balap? Berikut ceritanya. Melesat di lintasan balap adalah candu yang menggeliat dalam raga Alexandra Asma Subrata. Tidak disangkal, kiprahnya sebagai satu-satunya pembalap perempuan Indonesia di kelas go-kart maupun mobil formula membuatnya kian dikenal dunia. Di balik cerita membanggakan dari anak pembalap Alex Asma Subrata ini berbekas masa lalu yang jauh berbeda dari apa yang ia jalani kini. Meliuk dalam irama tari adalah kegemaran Alexandra ketika masih berusia dini. Awalnya sih waktu kalau dari kecil banget, itu dari ya kalau TK aku katanya dulu, TK aku suka nari gitu, termasuk yang suka nari, ikut nari, suka ngelukis, suka nari, terus SD juga masih nari segala macam. Tidak hanya menari yang ia tekuni, olahraga berkuda juga membuatnya jatuh hati. Sebelum terpikat dunia otomotif, Alexandra lebih sering menghabiskan hari-harinya dengan menunggangi kuda. Sebelum aku turun di dunia otomotif, tadinya aku lebih ke kuda. Aku suka banget sama kuda karena memang mama papaku suka main kuda juga. Lentik jemari saat menari, gagah berani saat menunggangi kuda. Alexandra justru dibesarkan oleh mobil go-kart. Saat pembalap kelahiran Jakarta 24 tahun silam ini duduk di bangku SMP, ia dihadapkan pada pilihan yang pada awalnya tidak ia nikmati. Membujuk dengan cara merajuk dilakoni demi menghindari go-kart. Waktu aku pertama kali nyobain balap, itu aku umur 12 dan itu aku naik go-kart. Itu aku sama papa dipaksa kan, yang aku ngambek-ngambek lah, nggak mau segala macem. Yang pertama ada di pikiran aku, bukan aku nggak suka balapnya, cuman aku minder. Di situ kayak yang, ini kan namanya juga masih anak kecil gitu kan ya. Jadi aku mikir yang kayak, ini kan laki-laki semua, nanti temenan sama siapa, nanti bisa nggak sih, nanti minder, nanti gini-gini. Itu cuman pikiran anak kecil lah, sesimpel itu yang kayak, ya pokoknya nggak nyaman aja, takutnya seperti itu gitu. Bukan semata-mata karena tidak suka, ada gejolak hati yang memberontak sebagai perempuan. Kala itu Alexandra masih menyaksikan kemampuannya untuk berkecimpung di dunia yang kebanyakan digandrungi oleh kaum Adam ini. Apa boleh dikata, go-kart yang telah ada di hadapan mata serta dorongan dari papa tercinta membuat Alexandra mulai berani mencoba. Kalau memang nanti kalau seandainya aku nggak balap, nggak mau latihan, jangan marah ya. Ya kita marah, mobil go-kart udah dibeli, biarpun bekas ya. Go-kartnya 13 juta waktu itu, terus bajunya fitting, ya kan udah. Dia nggak mau kan sebel juga dong, dia nggak mau turun kan, kita paksa aja. Jadi dipaksanya pada saat waktu kita memulai untuk dia coba ke Sentul gitu kan.
usia yang masih sangat muda, sejumlah prestasi telah ia genggam. Dari sang ayah yang juga pembalap, Alexandra menempa bakatnya yang kian hari kian terasa tajam. Sejumlah prestasi dan penghargaan pun telah ia torehkan. Seperti apakah perjuangan Alexandra dalam meraih prestasinya? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Suka banget berdebat dengan papa, kayak misalnya ada balapan gitu. Aku harus berangkat hari Rabu, tapi hari Rabu tuh aku ada ulangan apa gitu. Misalnya aku bilang, aku paksa ini nggak mau, pokoknya nggak mau berangkat hari Rabu. Atau aku mencari flight yang Rabu malam atau Kamis pagi, suka seperti itu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa Tidak suka, Alexandra akhirnya jatuh cinta. Ketika rasa itu mulai merasuk ke hati dan jiwanya, ia justru dibenturkan dengan berbagai persoalan. Padatnya jadwal balap yang harus dilakoni Alexandra dibenturkan dengan jadwal sekolah yang tak bisa ditunda. Tidak ingin meninggalkan salah satunya, Alexandra mengerahkan segala cara demi menjalani keduanya. Susah sih, aku jujur aja waktu masa SMA. Waktu SMP masih oke lah gitu. Karena masa SMA aku udah mulai terjun di dunia formula, bukan hanya di go-kart. Itu sih agak struggling banget di SMA, tapi alhamdulillah aku lulus dengan bagus. Itu aku 1 semester bisa kayak 30 hari nggak masuk gitu-gitu. Walaupun bukan 30 hari berturut-turut ya, tapi totalnya aku izin tuh bisa 30 hari, bisa 40 sekian hari gitu. menarilah dan terus tertawa. Tidak hanya meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, Alexandra mulai meninggalkan rumah dan kota Jakarta. Bukan untuk bersenang-senang. Lebih dari itu, Alexandra yang semakin piawai dengan mobil balap telah mengantarkannya pada sederetan jadwal padat. Ketika mulai terbiasa, Alexandra justru bingung ketika terlalu lama berada di rumah atau di Jakarta. Di satu sisi sih memang ninggalin rumah itu pasti homesick ya. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang cuma seminggu, 2 minggu, paling lama sih aku 2 minggu lebih lah, sekitar 14 hari, 15 hari itu udah paling lama banget. Itu homesick pasti. Ya mau komunikasi paling sama mama atau sama siapa, kadang-kadang papa ikut, tapi paling papa nggak mungkin nemenin aku 2 minggu di sana gitu kan. Ya tapi pasti ada homesicknya lah. Tapi kadang-kadang misalnya aku lagi off nih, nggak ada event kejuaraan balap, kadang-kadang juga kayak aduh boring banget ya di Jakarta, nggak pergi-pergi gitu kayak pernah juga kayak gitu. Tapi memang itulah resikonya, kayak kalau balapan suka banget tinggalin. Kadang-kadang juga dalam sebulan itu aku cuman seminggu di Jakarta kayak gitu, di rumah cuma seminggu gitu. Dan ya kadang-kadang ulang tahun di sana lah, lebaran nggak di Jakarta lah, itu sering banget kayak gitu. JP udah biasa lah. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti. Usia muda ketika masa-masa bercengkrama dengan teman sebaya menjadi hal biasa bagi kebanyakan orang, namun tidak begitu bagi Alexandra. Ia justru lebih banyak menghabiskan masa remaja di arena balapan. Pastinya iya ya, aku sering banget waktu aku SMA suka banget berdebat dengan papa, kayak misalnya ada balapan gitu. Aku harus berangkat hari Rabu, tapi hari Rabu tuh aku ada ulangan apa gitu. Misalnya aku bilang, aku paksa ini nggak mau, pokoknya nggak mau berangkat hari Rabu. Atau aku mencari flight yang Rabu malam atau Kamis pagi, suka seperti itu. Aku mau pulang hari Minggu, sedangkan balapan biasanya baru hari Minggu kan. Jadi aku suka pengen pulang hari Minggu, biar sampai Jakarta Minggu malam kayak atau gimana. Jadi hari Senin aku bisa sekolah, itu sering banget kayak gitu. Karena ya gimana pun juga ya tetap aja aku harus sekolah gitu. Seenggaknya SMA aku lulus, udah selesai. Ya, saya berharap Andra ini harus, untuk kalau dia memaksimalkan, ya dia harus benar-benar apa yang ada di dia itu digali. Artinya jangan menyia-nyiakan sesuatu yang ada sekarang. Ya, artinya dia harus betul-betul menyiapkan dirinya, olahraga yang ini ya harus dimaksimalkan supaya dia juga bisa maksimal. Dan ini adalah kenang-kenangan untuk nantinya anak dia, cucu dia, untuk kita semua.
Alexandra tuh inspirasi banget buat wanita, kagum banget deh pokoknya. Cowok aja mungkin juga kagum banget kali sama dia. dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada Bukan sekedar ugal-ugalan di jalan, Alexandra kian lantang menggemakan namanya hingga ke berbagai belahan dunia. Hal yang mustahil diraih tanpa kerja keras dan semangat juang. Ikuti ceritanya setelah yang satu ini. Semuanya sih aku baca yang aku bisa ya, tapi ya apapun itulah aku semua baca surat-surat surat-surat pendek lah atau apa yang aku bisa, pokoknya aku baca lah gitu. Lepas dari masa SMA, kebebasan bagai terbuka lebar bagi Alexandra. Berbekal dengan pengetahuan balap yang ia punya, Alexandra justru berbelok ketika duduk di bangku kuliah. Pembalap yang terlahir dengan nama Alida Alexandra Nur Lutfia ini justru mengambil jurusan advertising. Keinginan untuk menjadi orang biasa tanpa embel-embel nama ayahanda yang telah lama malang melintang di dunia balap membuatnya kembali memperkenalkan diri dengan nama masa kecilnya. Nggak tahu, I have no idea kenapa aku bisa masuk komunikasi. Waktu itu waktu aku SMA kelas 3 itu aku lagi sibuk-sibuknya banget balap. Waktu aku harus masuk kuliah, yaudah deh apa aja yang ada. Dan aku memang cenderung tidak pengen dikenal. Nama asli aku kan Alida Alexandra Nurulfia gitu. Jadi bukan Alexandra Asma Subrata. Aku itu kalau ngenalin diri ke orang lain itu, kalau misalnya di sekolah, kampus gitu di kampus aku gitu, kalau teman-teman SMP SMA tahulah gitu kan. Tapi kalau di tempat-tempat lain yang aku nggak pengen orang kenal, aku cenderung mengenalkan nama aku ya nama Alida aku atau Andra gitu, bukan Alexandra. Aku jarang banget menyebut nama aku Alexandra. Jadi ya orang cukup tahu aku di balap, aku di luar itu ya aku ngerasa pengen aja jadi orang biasa, itu lebih nyaman menurut aku ya. tetes air mata mengalir di selai tawa. Nyaman menjadi orang biasa bukan berarti membuat Alexandra membuang semua angan yang pernah ia impikan. Dunia balap tetap melekat di hati dengan segala resiko yang harus ia hadapi. Olahraga yang menantang maut ini terus dilakoni Alexandra hingga kini. Papa tercinta terus memotivasi dan membekalinya dengan ilmu balapan. Ini bukan cari mati, kalau cari mati sih di mana aja bisa, tapi kita olahraga, kita sifatnya olahraga yang memang kalau dilihat paling bahaya ya ini, tapi kita harus selain kita berusaha, latihan segala macam, tahu aturan, ya kita memohon doa juga kepada Yang Maha Kuasa bahwa dalam setiap pertandingan itu kita harus juga mengadakan tukeran selamatan. Tidak hanya sekedar bisa, sang ayah juga tidak lupa memberi bekal agama. Sepintar-pintarnya seorang hamba, masih ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dari sini jugalah keberanian Alexandra seketika kembali bergelora. Tak kala ia gundah dan dilanda rasa takut saat melewati setiap lekuk lintasan. Pasti ya, kalau papa pasti dukung terus. Kalau mama sih terserah aja, mama dia dukung. Kalau aku masih mau balap ya dia dukung aja, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Nggak ada sih aku sampai sekarang, selama masih ada dukungan semuanya, aku sih masih pengen balap aja terus. Kenapa enggak gitu kan? Selama aku bisa membawa nama bangsa, gitu, aku bisa berprestasi, kenapa enggak? Tapi mungkin nanti ya beberapa tahun lagi aku mau ngapain atau ke bidang yang lain juga aku belum tahu. Semuanya sih aku baca yang aku bisa ya, tapi ya apapun itulah aku semua baca surat-surat pendek lah atau apa yang aku bisa, pokoknya aku baca lah gitu. Tapi walaupun jadi dari sebelum balap, dari pas balapan, pas lagi nyetir pun aku tetap baca, semua tetap baca. Soalnya aku juga mikir kan, aku minta doa itu nggak cuma buat menang, tapi untuk keselamatan juga. Aku mikirnya seperti itu. Dia cewek idaman gue banget dia. Gila,
setahu gue dia pembalap yang hebat ya, Indonesia. Dia dari go-kart sampai sekarang udah formula, kalau nggak salah udah masuk kelas formula 3 kalau nggak salah. Tetes air mata mengalir di selang urai tawa selamanya kita takkan berhenti mengejar. Menggantungkan cita-cita setinggi mungkin, Alexandra mampu membuktikan bahwa impian bukan sebatas angan. Kini namanya bagai macan di padang rimba yang disegani lawan-lawannya. Seorang perempuan seperti Alexandra mampu mengukir cerita yang tak disangka-sangka. Benarkah ia akan mengabdikan seluruh hidupnya di lintasan balap? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Tapi di formula aku pernah yang parah banget sampai mobilnya kebalik hancur segala macam, sampai aku nggak bisa ikut balap lagi karena mobilnya hancur. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. Menjadi yang tercepat adalah impian setiap pembalap. Begitu juga dengan Alexandra Asma Subrata. Memacu kendaraan dan keberanian melampaui orang pada umumnya adalah tantangan yang membanggakan baginya. Tantangan yang senantiasa memberi bayang akan kecelakaan. Di lintasan balap pula, Alexandra kerap mengalami bencana. Bahkan mobil yang ia kendarai pernah lebur berkeping-keping. Tapi di formula aku pernah yang parah banget sampai mobilnya kebalik hancur segala macam, sampai aku nggak bisa ikut balap lagi karena mobilnya hancur. Tapi ya itu dia, di balapan itu kan kita pakai perlengkapan yang cukup gitu, bukan cukup ya, yang baik gitu. Mulai dari helm, kaos kakinya pun khusus, sepatunya, sarung tangannya gitu, juga ada pelindung untuk leher yang nabrak tembok aja walaupun pakai semua perlengkapan itu mungkin kitanya nggak apa-apa gitu. Cuman shock kayak kena benturannya itu memang nggak enak banget. I've taken my vows and my curtain calls. Kenangan yang masih terbayang dari sosok papanya. Namun, ada rasa bangga yang mengendap dari ketakutannya kala itu. Setiap Alexandra mengalami kecelakaan, ia kembali ke lintasan. Kegagalan tidak membuatnya patah arang. Dan inilah yang selalu membuat Alex Asma Subrata menyandangkan kebanggaannya terhadap putri tercinta. Baru start ini enggak, biasanya udah dilepas. Lepas di depan, ya nggak ada kan orang mau berpikir apa-apa, bannya masih dingin. Lalu dia berbalik badan, jadi bayang di depan ditabrak rame-rame dari belakang, adu banteng. Dari situ dia sobek dengkulnya, terus badannya kelihatannya juga. Tapi besoknya tetap dia ke balap dan juara juga. But it's been no bed of roses. Bangkit dari kecelakaan, Alexandra kembali ke podium juara. Baginya, arena balap adalah bagian dari hidup yang tak rela terpisahkan. Waktu itu memang aku pernah dinobatkan dapat memuri pembalap formula satu-satunya pertama di Indonesia gitu. Jadi kalau pembalap Indonesia memang ada teman-teman lain pembalap Indonesia, tapi kalau pembalap formula baru aku. Waktu itu senang juga sih karena ya namanya juga aku dapat murinya pembalap pertama gitu. Pertama berarti nggak akan ada yang menggeser aku karena yang pertama tetap aku gitu. Kalau mungkin aku pembalap Indonesia satu-satunya mungkin nanti akan ada lagi ya, tapi di situ aku pertama, jadi memang seneng banget. Cuman ya itu cuman buat sebagai pemicu aja lah. Tetap harus diperlukan rasa takut itu di balapan, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kita jadi tidak maksimal. Tapi menurut aku kalau seandainya pembalap itu nggak punya rasa takut, itu malah akan membahayakan dirinya dan orang lain gitu kan. Tapi kalau
Tapi seenggaknya kita pasti harus punya rasa takut, tapi ya tidak terlalu banyak. Dia cantik, terus pintar, terus ya mengendarai mobilnya itu bagus, lincah. Ya Alexandra itu bisa jadi motivasi buat anak muda, tentunya buat ya kalangan umur kayak gue kali ya. Alexandra Subrata itu pembalap wanita pertama di Indonesia ya. Fisik sih pasti ya, dia manis. Udah gitu skillnya juga boleh lah untuk jenjang profesional. Harapannya bisa membawa nama bangsa Indonesia ke kancah dunia internasional aja deh. Keteguhan hati akan membuat setiap orang percaya diri dan menjadi ladang bagi benih-benih prestasi. Semoga cerita dari kehidupan selebritis tadi dapat membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya.